sinetron Lulu Tobing untuk memutus tali pernikahannya dengan pengusaha Muhammad Bani Mulya belum bisa diwujudkan. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin siang, majelis hakim menolak gugatan cerai Lulu. Kabarnya Lulu kecewa tingkat dewa karena ia sudah menjalani 13 kali sidang, namun hasratnya untuk menjadi seorang janda tak terkabulkan. Ditemui di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat, Jajat Sudrajat selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjelaskan bahwa penolakan gugatan cerai tersebut dikarenakan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selama persidangan. Hari ini adalah persidangan terakhir pembacaan putusan, ya. Dan persidangannya adalah secara online, ya, litigasi atau sidang elektronik. Jadi dalam persidangan itu tidak dihadiri secara langsung oleh para pihak di persidangan, tidak. Nah, sesuai dengan jadwal yang disepakati bahwa persidangan pembacaan putusan ini adalah jam 2, ya. Sudah dibacakan putusannya dan kesimpulan majelis perkaranya ditolak. Ya, berdasarkan proses persidangan, apa yang didalilkan penggugat menurut majelis tidak terbukti sehingga tidak ada alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat. Meskipun Lulu Tobing ingin tetap bercerai, walau gugatannya ditolak, menurut Jajat, pihak penggugat bisa mengajukan banding setelah 14 hari ke depan. Tapi dengan keluarnya putusan hakim secara hukum negara, status Lulu dan Bani masih suami istri. Jadi tidak semua perkara yang masuk di pengadilan agama itu, dan perkara perceraian maksudnya, itu dikabulkan, tidak. Banyak juga yang ditolak, ya. Tapi oleh karena itu sejauh mana para pihak bisa atau mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Pengadilan tidak bisa memberikan gambaran seperti apa ke depannya, toh. Nah, tapi yang jelas gugatan penggugat ditolak karena tidak terbukti. Ya, baik penggugat maupun tergugat bisa mengajukan banding 14 hari ke depan terhitung hari ini. Dan belum cerai kan ditolak perkaranya, toh. Baik. Statusnya masih sebagai suami istri. Setahun pasca bercerai dari Dani Rukmana, Lulu menambatkan hatinya pada Bani Mulya, duda 3 anak yang tajir melintir. Sayangnya baru 2 tahun menikah, Mei lalu Lulu mendadak menggugat cerai. Mantan ratu sinetron di era 90-an itu bahkan meminta nafkah berjalan atau nafkah selama proses cerai berlangsung selama 50 juta per bulan. Karena gugatan cerai Lulu ditolak, praktis soal nafkah berjalan, Lulu harus gigit jari. Langkah selanjutnya kepada para pihak, apakah mereka menerima dengan putusan pengadilan yang telah kami jatuhkan itu, ataukah tidak menerima. Kalau tidak menerima berarti mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Artinya pemeriksaan perkara Lulu Tobing dengan Bani, perkara 783 itu sudah selesai dan ini sudah memakan 13 kali sidang, ya, sampai dengan hari ini. Selasa petang kemarin, sidang cerai antara musisi Bambang Reguna Bukit alias Bam Samsons dengan Mika Vita Wijaya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Bams itu menghadirkan Desire Tarigan dan Priyanka Regana Bukit, ibu dan adik kandung Bams sebagai saksi. Hanya saja terkait masalah rumah tangga putranya, Desire enggan berkomentar banyak. Ya pasti, alasan gugatan cerai Mika Vita yang menyebut bahwa percekcokan terus-menerus selama setahun terakhir benar adanya. Bahkan muncul isu tak sedap, Mika Vita selingkuh dengan Hotma Sitompul, ayah sambung Bams yang tak lain adalah ayah mertuanya sendiri. Lalu benarkah Bams tak hadir di persidangan karena enggan bertemu Mika Vita? Tadi semua hanya sebagai saksi, saya dan anak saya sebagai saksi atas gugatan istrinya Bams. Jadi mengenai apa dan bagaimana, saya pikir ini sidang tertutup biar nanti Bams yang akan menjelaskannya. Kami tidak punya kapasitas untuk itu.
pertanyaan umum, jadi saya pikir ini biar BAMS aja yang menjelaskan nantinya. Kondisi dari BAMS. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Menggugat cerai BAMS sejak Maret lalu, tapi Mika Vita harus bersabar menghadapi alotnya persidangan. Kabarnya perseteruan antara Desiree dengan Hotma berimbas pada hubungan BAMS dengan Mika Vita. Meski mereka tinggal bersebelahan di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, kabarnya komunikasi antara BAMS dengan Mika Vita auto terputus. Padahal BAMS merindukan sang putri sematawayang yang kini diasuh Mika Vita. Lantas benarkah demi BAMS dan cucunya, Desiree rela membuat kesepakatan damai dengan Mika Vita dan Hotma? Iya, pasti semua orang tua sama sedih kalau orang anak-anak yang bermasalah. Tapi kembali lagi yang menjalankan kehidupan itu anak-anak sendiri. Saya di sini kan hanya sebagai orang tua mendoakan yang terbaik buat mereka. Jadi apapun itu keputusan mereka, itu saya menghargai dan kita sebagai orang tua tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Sama seperti pernikahan BAMS dan Mika Vita, rumah tangga Desiree dengan Hotma terancam karam. Kabarnya Hotma menunggu gugatan cerai dari sang istri, sedangkan Desiree menunggu sengketa tanah antara ibundanya Mulyana Tarigan dengan Hotma diselesaikan. Lantas bagaimana sengketa tanah antara ibunda Desiree dengan Hotma? Benarkah pekan depan Desiree akan menggugat cerai sang suami? Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai, kita masih menunggu. Tapi tidak ada kesepakatan, kenapa? Pasti pertanyaannya itu kan, kenapa nggak ada? Karena saya di kesepakatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum cuma satu. Sementara pihak Pak Hotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Perdamaian tidak tercapai. Ada sidang, belum ada gugatan. Karena sudah diproses di polisi, sudah ada keterangan dari BPN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu kita minta dari ke Kapolres Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan ditindaklanjuti karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. Karena itu kita sudah keluarga saya udah minta, ibu saya juga sudah minta nangis-nangis dan bahkan dia sudah WA saya, iya kita kembalikan, tapi tetap aja enggak. Sudah laporan, sudah dipanggil juga beliau. Udah banyak laporan, ada laporan, udah beberapa laporan yang kita laporkan.